Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri orang puasa itu maghrib ngantuk, Isya ngantuk, malam ngantuk, pagi ngantuk, siang ngantuk. Kenapa? Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Mengantuk itu nikmat dari Allah. Menghafal Quran ngantuk, murojaah ngantuk, kajian ngantuk. Ini lagi ngantuk semua. Kita bahas kitab Akhlaq Ahlil Quran. Kitab apa nih? Akhlaq Ahlil Quran. Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri. Nggak konek ya? Biasanya Rahman punya infokus nih. Infokusnya udah nggak fokus ya? Gimana nih caranya? Oh gitu. Sip. Muhammad ibnul Husain Al-Ajurri. 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 Atau disebut Al-Imam Al-Ajurri. Nama kitabnya Akhlaqu Ahlil Quran. Akhlaqu Ahlil Quran. Ini nama kitabnya. Kemudian yang kita baca pada hari ini halaman 77. Bab yang keempat. Nah, biasanya kalau ingat jadi lebih bagus, ilmunya napak gitu. Kan sekarang kan kebanyakan sanad ilmu seseorang itu dua. Pertama Google, kedua YouTube. Sebenarnya kalau Sahih Bukhari yang kemarin tuh bisa mensanadkan melalui saya yang kemarin, yang Fadhil Quran. Tapi yang ini nggak saya sanadkan. Jadi yang hadis nomor berapa kemarin? 4997 itu udah bersanad tuh dari saya ke Imam Al-Bukhari. Cuman nggak tahu ya guru-gurunya ke atas. Nanti saya kirimkan. Guru saya, guru lagi sampai ke Imam Al-Bukhari. Tetapi hadis itu saja, sama hadis Al-Fatihah yang hadis yang ke berapa coba? 5.006. Itu sudah dapat sanad tuh. Ya. 3 hadis lumayan lah daripada ke YouTube kan. Ini halaman 77. Sedikit profil, karena Al-Ajurri ini nggak populer ya. Yang wafat tahun 630 Hijriah. Ini tarikh wafatnya. Masih kelihatan? Nggak menghilang? Itu yang di belakang ada menyengir sama gini, kelihatan kayak gitu ya.
Berarti harus fokus pendengaran. Tahu nggak? Berjamaah itu kenapa imam harus di depan? Nggak di belakang imam. Karena innamal imamu liyutamma bihi. Imam itu agar bisa diikuti. Kalau imamnya di belakang, gimana cara makmum mengikuti? Gitu. Oleh karenanya ada sebuah pemikiran nih dari seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah. Tahu nggak? Atha bin Abi Rabah. Tabi'in muridnya Ibnu Abbas di Mekah. Dia mengatakan sholat itu posisinya bebas. Imam di mana, makmum di mana. Yang penting makmum mengetahui gerak-gerik imam. Ini bisa berjamaah virtual. Kenapa? Selama makmum bisa melihat gerak-gerik imam secara akurat. Syarat cuma satu, zona waktunya sama. Gak bisa dong kita sholat zuhur makmum ke Mekah. belum masuk waktunya di sana. Gitu. Jadi yang di belakang sana itu kelihatannya nggak bisa melihat gerak-gerik layar ini nih. Belum sah dengan makmumnya. Itu pemikiran Imam Atha bin Abi Rabah ya. Sempat saya menulis artikel di awal Covid ini membedah pemikirannya Atha bin Abi Rabah tentang sholat berjamaah. Mungkin nggak tahu diupload di mana tulisannya, di website Anhal atau di website Indonesia Murojaah. Itu bisa batal sholatnya hanya karena gangguan sinyal. Itu pertanyaan sholat apa yang batal karena gangguan sinyal. Baik, mohon maaf yang belakang ya, tapi paling tidak suaranya tetap kedengeran ya. Babu zikri akhlaqi ahlil Quran, bab tentang akhlak-akhlak ahlil Quran. Oke, ini penghapusnya malah kepencet terus. Qala Muhammad bin Husaini, Muhammad bin Husain yakni Al-Ajurri berkata, yan bagi seyogianya. Yan bagi seyogianya. Liman 'allamahullahul Qur'ana, bagi orang yang telah diajarkan Al-Qur'an oleh Allah. Berarti orang yang hafal Quran ini siapa yang ngajar? Allah. Siapa yang ngasih? Oke. Jadi kalau Allah ngasihnya dikit senang nggak? Karena kita lihat siapa yang ngasihnya. Allah. Siapa yang ngajarinnya? Allah. Terus kalau kata Allah lupa senang nggak? Senang. Kenapa? Karena Allah yang mau. Yang penting Allah ridho, kita senang. Enak banget ya? Ya begitu. Kita ini harus selalu ridho dengan semua ketetapan Allah. Wa faddalahu ala ghairihi mimman lam yu'allim kitabahu. Yu'allim kitabahu. Dan yang dilebihkan oleh Allah dibanding orang yang tidak diajarkan kitabnya. Jelas di sini orang yang hafal Quran, orang yang tidak hafal Quran, Allah telah melebihkan orang yang hafal Quran dengan Al-Quran itu ke atas orang yang tidak Allah ajarkan kitabnya. Ini kelebihan dari Allah. Di sini ada pesan sebenarnya bagaimana agar hafiz Quran tidak sombong. Kamu nggak hafal Quran, jangan begitu. Karena itu bukan kepengen dia, karena Allah nggak ngajarin.
Siap? Karena Allah nggak ngajarin saya. Kalau Allah ngajarin ya sama, hafal Quran juga. Di sini hendak merujuk kepada surah Fatir yang kemarin ditanyakan itu. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Para penghafal Quran ini makhluk-makhluk pilihan Allah. Istafa itu gini, istafa itu seleksi. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Istafa itu diseleksi oleh Allah. Makanya kalau faminhum zalimun li nafsihi dan seterusnya itu ya sezolim-zolimnya dia tetap masuk nominasi itu. Karena hasil seleksi. Ibarat pemain timnas itu jadi cadangan, walaupun nggak main tetap masuk timnas. Ya, pas main baru 2 menit langsung kartu merah. Zalimun li nafsihi wali muntakhobihi, dan kepada timnasnya yang dibela. Tetap gitu. Masih mending kartu merah, gol bunuh diri gimana? Wah itu lebih zalim lagi. Tapi tetap timnas dia masuk. Daripada kita main futsal kan. Timnas juga sih, tim nasi uduk. Baik. Wa ahabba ayyakuna min ahlil Qur'ani, dan dia sangat ingin, ahabba itu sangat ingin, mencintai berarti, menjadi termasuk ahli Quran. Wa ahlillahi wa khassatihi, keluarga Allah dan orang istimewanya Allah, ring satunya Allah. Wa mimman wa'adahu Allahu minal fadlil azimi ma taqaddama zikruna lahu, dan ingin termasuk menjadi orang yang Allah janjikan keutamaan yang besar yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya. Mana ya? Berarti kan ini halaman 77, berarti 76, 75, 74. Nggak perlu disebutkan lagi apa keutamaannya, karena biasanya para hafiz Quran, penghafal Quran sudah tahu tuh apa keutamaannya. Cuman persoalannya setelah mengetahui keutamaan itu, kita ini termasuk yang mendapatkan bagian keutamaan tersebut atau tidak. Di sini ada petunjuknya. Jadi orang yang diajarkan Al-Quran oleh Allah, orang yang telah diunggulkan oleh Allah atas yang lain yang tidak diajarkan kitabnya, dan ingin menjadi ahlul Quran, menjadi ahli Allah dan orang istimewa Allah, dan ingin mendapatkan pahala besar yang dijanjikan, maka harus menerapkan akhlak-akhlak, nanti akan disebutkan satu-satu. Berarti kan gini, kalau orang sudah hafal Quran udah punya modal tuh dia. Kan udah masuk nominasi tadi itu. Tetapi kan belum tentu jadi juara masuk nominasi. Baik, kita geser ke atas. Nah, ini nih diantara keutamaan yang disebutkan di halaman sebelumnya tuh ini. Ini dikutip sedikit di sini ternyata. Biar nggak harus scroll ke belakang kali ya. Jadi dimunculkan di sini. Ini diantaranya. Wa qala Allahu azza wa jalla yatlunahu haqqa tilawatihi qila fit tafsiri. Orang yang membaca kitab Allah dengan sebenar-benarnya membaca adalah, maksudnya dalam tafsir, ya'maluna bi haqqu amalihi, mengamalkan kitab Allah dengan sebenar-benarnya mengamalkan. Jadi haqqa tilawati itu bukan orang yang fasih bacaannya, bukan yang paling mutkin hafalannya, bukan yang paling tajwidnya medok sempurna, bukan. Tapi ternyata orang yang mengamalkan kitab Allah dengan sebenar-benarnya mengamalkan. Ya'maluna bihi haqqa amalihi.
Ini surah Al-Baqarah ayat 121, ini udah terkenalnya. Tapi ini kalau tambahan lagi Kufi dan Basri. Karena kalau yang lainnya 120 ini. Ayat 120. Jadi Haqqut Taqwa Al-Baqarah ayat 121 Kufi dan Basri gitu ya. Kalau udah ngerti ilmu tentang nomor ayat. Kalau Madani, Syami, Maki dan Basri itu ayat 120. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Wa mimman qala an-nabiyyu. Ada yang nangis nih. Lapar kali ya. Lagi puasa nangis tuh. Dan ingin menjadi orang yang masuk dalam sabda Nabi, allazi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'al kiramis safarati wallazi yaqra'ul qur'ana wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Yang ingin masuk kategori orang yang dijanjikan, yang disebutkan oleh Nabi yang mahir Al-Quran atau yang mendapatkan pahala 2 gara-gara sulit berat membaca Al-Quran. Jadi rupanya nggak mendapatkan pahala membaca Al-Quran 2 kali lipat itu ternyata syaratnya itu nggak cukup membaca Al-Quran terus sulit berat. Ternyata nggak cukup itu. Kalau sulit berat dong orang yang nggak bisa baca sama sekali paling banyak tuh. Ada syarat untuk masuk, ketika masuk nominasi itu kemudian menjadi juaranya, yakni juara itu masuk dalam janji Allah tadi dan janji Rasul ini. Ini ada asar waqala Bishr bin al-Harithi sami'tu Isa ibn Yunus yaqulu idza khatamal 'abdul Qur'ana qabbala al-malaku baina 'ainaihi fayanbaghi lahu an yaj'ala al-Qur'ana rabi'an liqalbihi ya'muru bihi ma khariba min qalbihi yata'addabu bi adabil Qur'ani wa yatakhallaqu bi akhlaqin syarifatin tabayyana bihi an sa'irin nasi mimman la yaqra'ul Qur'ana. Apabila seorang hamba khatam Al-Quran, maka malaikat mencium di antara 2 matanya, maka seyogianya dia menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatinya. Dia memakmurkan dengan Al-Quran tersebut bagian hatinya yang rusak. Dia menerapkan adab-adab Al-Quran dan mempraktikkan akhlak-akhlak mulia yang dengan Al-Quran tersebut dia menjadi beda dengan manusia lain yang tidak hafal Al-Quran. Beda ya, harus beda. Maka misalnya gini, hafiz Quran donor darah, beda tuh darah itu. Ya. Ya, biasanya di Masjid Anhal ini ada donor darah gitu. Para hafiz Quran dites dulu. Namun sayang, biasanya setelah dites tuh kelayakannya kurang. Ada yang kurus gitu kan, biasanya hafiz Quran kan kurus kebanyakan. Sehingga biasanya hafiz Quran tuh ada yang 50 kilo doang berat badannya gitu kan. Ada yang 45 gitu. Waduh, nggak masuk nominasi itu kan untuk donor darah tuh. Justru itu mah nanti didonorin itu kalau itu darahnya. Baik. Nah itu pengantarnya. Nah orang yang sudah diberikan hafalan Al-Quran, jadi kita ringkas saja di sini. Orang yang disebutkan di sini adalah orang yang hafal Al-Quran. Sebut saja hafizul Quran gitu ya. Nah, jadi kalau diringkaskan tadi kan gini, orang yang diajarkan Al-Quran oleh Allah,
Orang yang diberikan keistimewaan melebihi orang yang tidak diberikan kitab Allah. Orang yang ingin masuk keluarga Allah, keluarga Al-Quran dan menjadi orang istimewa Allah. Orang yang ingin masuk kepada janji Allah yang termasuk orang mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benar mengamalkan. Orang yang dijanjikan oleh Allah mahir bersama para malaikat dan diberikan pahala 2. Kemudian yang dicium keningnya oleh malaikat. Nah itu diringkas itu jadi hafiz Quran. Orang tersebut diringkas. Jadi apa tuh definisi hafiz Quran tadi tuh? Satu, orang yang diajarkan Al-Quran oleh Allah. Dan seterusnya tadi panjang. Jadi diringkas tuh menjadi hafiz Quran. Jadi nanti nggak usah lagi saya ngulang lagi. Setiap kali dia diulang lagi kan nggak perlu. Langsung aja hafiz Quran. Udah tergambar maksudnya adalah yang tadi di atas. Nggak ada apa-apa di atas. Baik. Nah ini mulai nih kita masuk. Fa'awwalu ma yanbaghi lahu an yasta'mila taqwallahi fis sirri wal alaniyati. Hal yang pertama yang seyogianya lahu dimiliki oleh hafiz Quran adalah an yasta'mila taqwallahi, mempraktekkan takwa kepada Allah. Istimal itu memakai, karena biasanya takwa itu kan kayak baju gitu ya, libasut takwa. Jadi istimal itu maksudnya memakai baju takwa gitu, istimal itu. Ini gamis bukan baju takwa. Artinya orang walaupun rapih pakaiannya selama dia tidak ada takwa itu telanjang di mata Allah itu. Hafiz Quran walaupun mungkin hafalannya 30 juz juga jumlahnya tetapi dia tidak takwa kepada Allah itu hafiz Quran telanjang. Gak ada harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pakaian takwa itu ini yang nomor satunya ternyata nih ya. Terus fisirri saat rahasia wal alaniyati dan terang-terangan. Saat sendiri. Pernah gak kita merasa kalau menjadi imam itu bacaan dibagus-bagusin? Pas baca sendiri itu biasa saja. Memang bacaan Quran kita buat Allah atau buat siapa? Kalau kita berusaha ingin tampil maksimal di hadapan orang, maka kita pun juga sama harus tampil maksimal di hadapan Allah. Cuman persoalannya gini, Allah kan maha pemaaf ya, jadi santai gitu. Kalau manusia itu sekali saja ngimamin salah, itu makmum bisa lemparin sendal. Kadang-kadang emang lebih ribetan manusia dibanding Allah gitu kan. Gitu. Jadi fisiri wal alaniyah. Gini, seringkali ada orang dia berhenti maksiat kalau ada orang. Tapi pas gak ada orang, ketika dia hanya ada dirinya dengan Allah, dia berani tuh maksiat di situ. Di antaranya maksiat hati itu. Maksiat hati kan suuzon kayak gitu kan, dengki kan gak kelihatan orang. Tetapi kan Allah tahu tuh di situ, nggak malu tuh bermaksiat di depan matanya Allah, khusus di situ. Ya, kalau orang takwa nggak gitu, jadi fisiri wal alaniyah harus sama tuh. Ketika terang-terangan atau sembunyi takwanya sama di situ, nggak ada lebihnya. Nggak bisa kan kalau lagi sembunyi lebih takwa atau lagi terang-terangan kurang takwa, nggak begitu, sama. Fisiri wal alaniyah. Terus gimana caranya memulai takwa itu? Bisti'malil wara'i, ya, bisti'malil wara'i fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi wa maskanihi. Menggunakan wara', tahu nggak wara'? Ada yang tahu? Coba bahasa Indonesianya apa wara'? Wara' itu begini, selektif dalam memilih yang halal.
Ini ada barang halal 10 nih. Dipilih lagi mana yang terhalal gitu. Itu namanya waro. Di antara cara menyeleksi mana yang terhalal itu ya pasti dari antara halal yang 10 tadi nggak dimakan semua. Pasti nggak makan satu saja karena kalau sudah terseleksi berarti cukup satu yang halal itu namanya waro. Saya contohkan waktu itu ketika saya masih kecil, masih bukan kecil banget sih, remaja mungkin umuran SMP lah kayak gitu. Itu lagi ceritanya lagi mempraktekkan waro gitu dari kakek saya almarhum. Jadi saya punya uang 1.000. Ada teman nitip 1.000 juga, itu nggak boleh tertukar tuh. Tertukar apakah haram? Ya enggak, tetap halal tapi waroknya hilang tuh di situ. Ya, waroknya sudah hilang di situ. Jadi warok tuh kayak gitu. Jadi selektif terhadap yang halal. Bagaimana dengan yang makruh, yang haram itu udah jauh banget tuh. Yang halal saja diseleksi lagi. Mana yang terhalal. Itu kira-kira ya. Misalkan kalau buka puasa di sini, alhamdulillah saja juga pengen buka puasa di sini nih. Enak soalnya buka puasa. Ya, dan halal lagi gitu. Ya. Jadi jangan ragu makanan di sini semuanya itu halal dan orang yang ngasihnya itu murah hati, makanya nggak bakal rugi kalau makan sebanyak apapun di sini, berkahnya banyak dan ngantuk insya Allah nanti itu. Nah, luang lingkupnya fima pa'amihi makanan wa masyrobihi minuman, kalau mixue masukkan di sini nih. Mungkin halal tapi warok belum tentu tuh di situ. Ya. Halal aman betul, tapi warok enggak, kayaknya hafiz Quran enggak minum deh kayaknya ini. Ya. Halal ya halal, boleh enggak? Boleh, tapi hafiz Quran tenang dulu sih. Dia harus beda dengan manusia biasa. Dia kan manusia pilihan, makanannya pun enggak pilihan dong. Gitu kira-kira ya. Mixue segala soalnya itu terlalu terngiang-ngiang di pikiran saya. Dan kenapa saya nggak suka lagi makan itu ya? Padahal mau nyobain tapi belum pernah. Wamal basihi pakaian, wamaskanihi tempat tinggal. Aduh ini gimana coba kalau misalkan kita punya rumah kredit dengan sistem yang tidak halal. Itu habis Quran nggak bisa tuh di situ. Langsung tuh lebih baik tidur di masjid ini nih. Ya. Makanya kalau kita mau ngeredit motor gitu misalkan atau kendaraan, maka pastikan transaksinya itu halal. Gitu ya. Bahkan kalau bisa nih, iya memang halal itu kredit itu dengan sistem yang halal, tetapi kelihatannya warok belum sampai tuh di situ. Orang warok pasti menghindari itu. Kenapa? Karena dalam bentuk jenis transaksi tersebut ada bagian yang bisa saja orang jatuh kepada perbuatan yang haram. Memang yang halalnya yang dipakai, akan halal yang dipakai, tetapi ada jalan di situ yang bisa terbelok jadi haram, maka hilanglah warok di situ. Maka jangan aneh ya kalau hafiz Quran datang ke sini nih, itu jalan kaki dari stasiun kereta untuk datang ke sini. Siapa yang jalan kaki? Itu warok atau nggak punya ongkos? Allahu Akbar. Ini pasti, ini pondasi takwa, artinya takwa dengan jenjang-jenjangnya nanti itu nggak akan bisa diraih kalau pintu ini nggak dilewati nih. Kalau pintu waro ini nggak dilewati, maka jenjang-jenjang ketakwaan berikutnya itu nggak bisa dicapai. Ini karena ini pintunya. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Kontrakan nggak dibayar-bayar, awas tuh. Ya, harus dapat izin dari yang punya kontrakan. Halal dapat izin tapi warok belum tentu.
Lebih baik masih banyak masjid yang kosong di situ. Masih banyak masjid yang kosong. Di masjid pun dituduh lagi, misalkan nyebarin QR yang palsu gitu. Aduh. Jadi harus selektif dalam makanan, dalam minuman. Makanan di sini kabitas yang makan di sini karena orang yang ngasihnya itu orang murah hati. Jadi insya Allah nggak bakal rugi kalau dimakan. Ya. Walaupun banyak nggak apa-apa. Ya. Ya kan gini, kalau kita makan dan makannya halal dan halalnya udah selektif, ya rugi kalau makan sedikit. Tapi juga jangan zolim ke yang lain juga kan. Dia kebanyakan yang lainnya kebagian. Iya. Dan secara umum kalau kalau makanan masjid itu kan netral ya, secara umumnya itu aman kalau kita misalkan bukber di masjid itu, walaupun hanya dengan gorengan. Dan itu wajib. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jadi gorengan dulu baru kurma di situ. Baik. Kita di zona halal aja ya. Zona halal tingkatkan jadi warok gitu ya. Bensin. Kalau kendaraan itu bensinnya, kendaraannya, cara nyicilnya, kalau cicilan transaksi awalnya, kemudian itu perlu diperhatikan, pastikan semua itu adalah halal. Naik lagi level menjadi warok gitu ya. Jadi mixway itu halal ya, tetapi tidak warok gitu kan. Pakaian nih ya, pakaian. Coba di sini pakaiannya halal gak nih? Insya Allah ya. Oh iya kan, insya Allah harus pasti. Pasti. Ya. Sorban. Nah halal itu bukan soal milik aja tetapi memakai. Pernah gak gosok sandal orang? Itu haram itu gosok. Ya, gosok itu haram. Gimana mau waro, halal aja enggak tuh. Jadi gosok itu mempergunakan barang punya orang lain tanpa mendapatkan izin. Gitu. Gitu. Kan ada istilah sudah diketahui artinya sudah diridhokan gitu. Jadi walaupun tanpa izin sudah olima ridhohu atau olima ridhohu gitu, udah ada ridhonya di situ. Itu halal, tapi warok enggak tetap. Ya, halal iya, tetapi hafiz Quran tuh nggak pantas tuh di situ. Karena itu nggak warok tuh di situ. Apalagi yang jelas-jelas itu gosok dan tidak ada ridhonya, itu bukan hafiz Quran aja. Orang yang nggak hafiz Quran itu udah buruk di situ. Coba pikir-pikir. Sendal, sepatu, kaos kaki, apalagi sajadah gitu kan. Bantal. Aduh, ya udah. Oh sama, komet itu udah jelas apa namanya? Ada namanya? Ya udah saling ridhokan aja itu. Dan saling warokkan gitu. Ini pintu pertamanya ya. Jadi harus penting di sini. Kerja misalkan, habis Quran kerja. Jadi apa? Jadi guru ngaji. Biasa habis Quran itu kerjanya jadi guru ngaji. Tapi enggak, kalau di Indonesia Muroja itu habis Quran kerjanya ada yang di keuangan, ada yang di keapaan itu. Mbak Indah itu kerjanya di bagian keuangan itu. Dan belum libur. Belum libur. Sekarang dia sambil bekerja deh. Iya. Libur enggak Mbak Indah? Enggak kan? Rahman? Enggak juga. Ini sambil bekerja deh. Bayangkan. Ya.
Jadi walaupun lagi dakwah dia nggak meninggalkan pekerjaannya, dan ketika bekerja dia nggak meninggalkan dakwahnya. Keren kan? Ya. Ini memuji mumpung ada orangnya. Gitu. Jadi bagaimana cara mempraktekkan takwa fisirri wal alaniyah ini? Pintu awal dan paling utamanya adalah wara dalam 4 hal: makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Oke, 3 di situ ya. Basiran bizamani wa fasadi ahlihi fahuwa yahzaruhum. Saya kasih syakal nih, yahzarum, takut dibaca yuhazirhum, karena kalau yuhazirhum jadi salah. Fahuwa yahzaruhum ala dinihi muqbilan ala sya'nihi mahmuman bi islahi ma fasada min amrihi hafizan li lisanihi mumayyizan li kalamihi. Coba tuh ya. Jeli melihat zamannya dan kekacauan orang-orangnya. Fahuwa yahzaruhum ala dinihi. Dia sangat hati-hati sekali dalam bergaul agar jangan sampai mengganggu agamanya. Muqbilan ala sya'nihi, menghadap pada keadaannya, maksudnya dia fokus pada dirinya, nggak mikirin akhlak orang lain tapi mikirin dirinya. Dia terkonsentrasi memperbaiki keadaannya, urusannya yang rusak. Jadi nggak sempet tuh membicarakan orang lain, nggak sempat memberikan penilaian terhadap orang lain, nggak sempat, maksudnya yang buruk-buruk itu. Komen di sosial media apalagi tuh nggak. Halal nggak komen ya halal, tapi kan masalahnya hafiz Quran nggak pantas aja gitu di situ. Main handphone halal nggak? Halal. Hafiz Quran nggak pantas. Nih handphone bukan buat dimainkan ini, tapi jadi kunci ilmu di sini. Jadi pantas gak hafiz Quran punya aplikasi TikTok? Kayaknya nggak pantas ya. Scroll Instagram, pantas gak hafiz Quran? Kayaknya itu. Coba mikir sendiri aja gitu di situ. Jadi harus jeli banget gitu, mana yang rusak, mana yang baik, itu harus peka di situ. Jadi basiran itu peka di situ, peka sekali di situ. Karena kalau tidak bisa melihat mana yang rusak dan mana yang baik, maka dia tidak akan pernah bisa memilah dan menyeleksi dari semua perbuatannya itu. Tontonannya nggak bisa diseleksi, mainnya nggak bisa diseleksi itu. Karena apa? Karena dia mengira itu bagus semua tuh di situ. Tetapi kalau sudah basiran bizamani wa fasadi ahli, maka dia yahzarum ala dini, dia punya benteng, berhati-hati itu. Hazar itu maksudnya hati-hati. Fahzaruhum itu kan hati-hati, bukan fahziruhum. Fahzaruhum. Wahzaru, hati-hati. Jangan sampai orang-orang yang rusak itu merusak. Karena gini sebenarnya, orang yang rusak itu tidaklah buruk selama bukan kita. Misalkan ada orang dengki dan sombong, nggak usah komen, karena bukan kita. Itu penting tuh di situ. Ngapain ngurusin sombong orang, toh dirinya juga dengan komen jadi ikut sombong juga. Ini penting. Hafizan lilisanihi, menjaga lisannya.
Tidak ada kata-kata yang maksiat. Berbohong tidak pernah. Apalagi yang haram itu diucapkan. Fitnah, sama juga bohong juga ya. Mengadu domba, ghibah, apalagi hafiz. Jadi kalau hafizul Quran aja hafizun bilisanihi gitu. Terus mumayyizan likalamihi. Dia bisa memilah kata-kata mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang baik pun juga diseleksi lagi, mana yang manfaat, mana yang tidak. Yang manfaatnya diseleksi lagi, mana yang besar manfaatnya, mana yang tidak. Itu namanya tamyiz. Gitu. Ya, mumayyizan itu mumtaz gitu kan gitu ya. Jadi bisa menyeleksi semua kata-katanya itu. Ini makin lucu loh kalau tukang bercanda. Karena dia pas mau ngeluarin joke mikir dulu, malah makin lucu. Nggak jadi dia mengeluarkan joke-nya, karena mikir manfaat apa enggak nih. Gitu. Dia juga jangan terlalu serius juga ya. Jadi kita harus menjaga lisan, diam aja dong dia. Nggak begitu juga. Ya, biasa aja kita ngomong, kita berbicara biasa saja, tetapi kita pastikan bahwa yang keluar dari mulut kita udah disaring. Tamyiz, udah tamyiz tuh kalamnya di situ. Ternyata ada perinciannya di sini. In takallama bi'ilmin. Kalau dia berbicara dengan ilmu. Mau ngomong apa coba sekarang? Ayo. Coba katakan sesuatu. Mau ngucapin apa? Bukber. Nah. Terucap tuh bukber. Pasti Hafiz Quran mikir nih dalilnya apa nih bukber? Kok sampai diucapkan halal atau tidak? Oh gitu. Sekarang itu ada apa yang namanya AI. Kecerdasan artifisial. Sekarang itu lagi ramai gitu dipergunakan. Kira-kira lebih cerdasan mana sama Hafiz Quran? AI itu. Bisa nggak Hafiz Quran menggunakan ChatGPT misalkan, yang gratisan? Kalau yang bayar jangan, nanti subhat lagi tuh, bayar lagi. Karena nggak ada uangnya juga sih, boros ya. Seperti apa berbicara pakai ilmu tuh? Ini nih, izaro al kalama sawaban. Dia berkata apabila dia melihat, lihat di sini pakai otak ya, ro'a di sini. Bahwa kalimat itu benar. Wa iza sakata bi ilmin in kan iza kana sukutu sawaban. Dan ketika dia diam dengan ilmu, ketika dia melihat bahwa diam itu benar. Lebih menukik lagi nih. Qalilal khawdi fi ma la ya'nihi. Sedikit masuk, terjerumus atau terlibat, masuk ke dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu halal atau haram? Halal. Yang tidak bermanfaat itu halal, tidak haram. Tetapi bagi Hafiz Quran itu ya boleh gitu ya, tetapi jangan banyak, porsinya aja, porsinya. Seperti nonton Liga Champion itu kan enggak apa namanya?
eh, Chelsea kalah kan. Itu sebenarnya sesuatu yang malaya'nihi itu. Boleh nggak? Ya boleh, tetapi porsinya. Dia harus tahu porsi rupanya di sini ya. Ya, kalau ternyata jadwal pertandingannya bentok dengan jadwal murojaah ya tinggalkan. Pilih murojaah. Apalagi bentok dengan jadwal taraweh, ya lewat sudah semua. Gitu. Dan ketika kita menonton itu harus tahu bahwa itu adalah halal gitu ya. Jangan, kenapa? Karena sesuatu yang halal itu pasti mendatangkan keridhaan Allah. Kalau nonton itu adalah halal, berarti itu diridhoi Allah tuh. Dengan porsi yang tepat. Kalau hafiz Quran bukan tepat sih, dikurangi lagi dari tepat itu. Tetapi diksi al-haud ini nih, al-haud ini nih, al-haud. Nah, diksi ini dalam Quran ini tentang obrolan ini. Al-haud itu obrolan. Ya. Jadi diksi al-haud ini maksudnya yang tidak berguna itu obrolan. Ngobrol terus. Ngebahas apa kira-kira? Planet Mars. Ngobrol apa? Ayo, kalau lagi ngobrol, lagi makan, ngobrol apa? Ada ya. Aduh, tebak-tebakan kayak Nabi Yusuf. Nanti kebab apa ya gitu. Karena Nabi Yusuf kan begitu, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Tebak-tebakan. Kita tebak yuk nanti sore menu makan buka puasanya apa? Ya, jadi kalau bahkan ketika hafiz Quran main tebak-tebakan, itu lagi ngamalin surah Yusuf tadi itu. Jadi kan takallama ya gitu. Jadi ada landasan dalilnya yang contohnya di dalam Al-Quran. Gitu kira-kira ya. Biasanya Kang Haji itu kalau ngobrol sama tim Indonesia Muroja itu tebak-tebakan ikan. Ikan apa puasa gitu kayak gitu tuh. Itu seru di situ, tapi harus ada porsinya. Porsinya. Nanti di situ juga akan dibahas tertawa di sini juga ada porsi juga tertawa. Itu makin lucu kalau dibatasin tertawanya. Baik, kelihatan nggak? Masih kelihatan ya. Jadi al-khawd itu obrolan yang tidak berfaedah. Yakni itu maksudnya yang tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya, khususnya tentu ketakwaannya, hafalannya. Ini kalau nonton bola nih ada pengaruhnya nggak buat kualitas peningkatan hafalannya gitu. Mikir di situ. Oh iya ada, oh berarti silakan di situ. Ya. Semangat. Kalau daurah biasanya kalau nggak itikaf itu kita suka ada main bolanya tuh. Ya main bola atau apa gitu. Kalau lagi itikaf kayaknya masa main bola di masjid ya. Direncanakan. Nih, yakhafu min lisanihi asyadda mimma yakhafu min aduwihi. Dia lebih takut kepada lisannya daripada ke musuhnya. Karena musuh kan nggak terlalu berbahaya, lisannya paling berbahaya. Tuh di situ ya. Yahbasu lisanahu kahabsihi li aduwihi. Dia penjarakan lidahnya seperti yang menjarakan musuhnya. Jadi musuh hafiz Quran itu adalah lisannya. Bagaimana agar lisan ini yang keluar cuma Quran aja gitu di situ tuh. Makanya dipenjarakan di masjid ini tuh. Dengan badan-badannya bukan lisannya doang.
Liya'mana min syarrihi wa syarri akibati, agar dia selamat dari kejahatan lisan tersebut dan kejahatan akibat yang ditimbulkan oleh lisan itu. Nah ini dia nih. Qalilad dhahki, sedikit tertawanya. Tertawa itu gimana sih? Tertawa itu adalah tertawa. Jadi ada suara yang dikeluarkan ketika tersenyum. Apa bahasa Indonesianya? Orang Sunda bilang ngabarakatak ya. Terbahak-bahak gitu ya. Waduh. Ya boleh terbahak-bahak tapi porsinya. Qalila ad-dhahki. Habis Quran nggak boleh tertawa loh. Wah itu repot tuh kalau nggak boleh tertawa ya. Soalnya habis Quran paling lucu. Ada habis Quran yang lucu gitu. Masa nggak bisa tertawa? Kan boleh tertawa. Terbahak-bahak boleh nggak? Boleh. Tetapi qalila ad-dhahki. Apanya? Nah itu makin lucu. Jadi kalau tertawa nggak ada suaranya, kemudian hanya di bibir itu namanya tabassum itu tersenyum gitu. Lebar segini itu. Itu kalau tersenyum itu boleh walaupun banyak, tapi kalau tertawa yang ngabarakatak dalam bahasa Sundanya itu porsinya disedikitkan. Jadi definisi sedikit itu gimana? Definisi sedikit itu kalau dalam ilmu nahwu kan ada kasrah, ada qillah. Jadi qillah itu dari 3 sampai 10. Kalau dari 11 sampai tak terbatas namanya kasrah. Itu definisi di dalam nahwu tuh. Maka jamak tuh jamak qillah, ada jamak kasrah. Jadi qillah di sini tuh bukan mufrad dan tasnya. Ya, kalau satu sedikit gak? Kalau satu aja. Kalau sedikit itu perbandingannya itu butirannya banyak dari situ. Tapi misalkan beras 1 genggam dibanding beras 1 liter, ini sedikit kan? Nah itu sedikit. Kalau 1 butir itu bukan sedikit, kecil. Kan beda antara kecil dengan sedikit. Shagir gitu ke bahasa Arab gitu. Ada sedikit, ada kecil, kan beda ya. Kalau ini sedikit nggak berarti kecil kan. Baik. Mimma yadhaku minhun nasu lisu'i akibatid dhahki. Tertawa akibat sesuatu yang biasanya orang tertawa. Kira-kira kalau nonton stand up komedi terus orang-orang lain tertawa, habis Quran boleh nggak tertawa di situ? Ya, boleh. Tapi porsinya. Aduh, ini harus tahu porsi juga rupanya ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru diomongin tadi Pak Haji. In marra bisyai'in mimma yuwafiqul haqqa tabassama. Apabila dia melewati sesuatu yang sesuai dengan hak, kebenaran, tabassama, dia tersenyum saja. Jadi kalau ada yang lucu, senyum. Kita bisa nggak ya membuat ulama sufi sekelas Imam Ghazali tertawa dengan stand up kita? Kebayang gak sih? Hafiz Quran kayak Imam Asy-Syatibi gitu kan, waro, diem gitu kan. Bisa gak tertawa? Ya bisa. Tabassama, ya tabassama. Tersenyum lebar sekali tabassama itu. Jadi tabassum itu bukan mesem sedikit, bukan. Ya tertawa biasa, cuman kategorinya tidak terbahak-bahak gitu ya. Terbahak-bahakan juga masih boleh juga, tetapi dengan porsi yang qillah gitu, yang qillah.
porsi yang sedikit. Waduh, kalau orang yang nggak hafiz Quran itu boleh tertawa sepuas-puasnya, maksudnya halal kan? Coba tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Kan benar itu, tetapi hafiz Quran itu harus juga mengurangi tertawa walaupun belum dilarang. Itu hafiz Al-Quran. Nih, tentang bercanda nih kesini ke bawahnya tuh. Mungkin banyak lagi nih itu bercandanya itu ya. Siapa yang sering banyak bercanda? Cubit orang lagi tidur, bangun, 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 padahal belum ada sahurnya. Yakrahul mizaha khaufan minal la'bi. Minal la'bi. Pakai sukun ain ini yang fasihnya. Yakrahu tidak menyukai bercanda. Karena takut jatuh kepada perbuatan main-main. Main-main itu adalah sesuatu yang tidak mengganggu perbuatan baik tetapi tidak ada nilainya. Kan ada lahun dalam Al-Quran, kan ada la'ibun ya, ada la'ibun, ada lahun. Kalau lahun itu definisinya ma la faidata fihi wala yashghalu an ghairihi gitu. Kalau lahun itu ma la faidata fi wa yashghalu an ghairihi. Laib itu adalah sesuatu yang enggak ada faidahnya tetapi tidak mengganggu aktivitas positif lainnya. Adapun lahun itu sesuatu yang tidak ada faidahnya dan mengganggu aktivitas yang lain. Makanya alhaakumut takasur itu dari lahun, mengganggu, melalaikan gitu. Biasanya para ulama itu suka main ini, main catur. Itu maksudnya laib. Tetapi kalau porsinya itu sudah mengganggu, itu jadi lahun. Ya. Maka para ulama itu berbeda pendapat tuh dalam catur itu, ada mengatakan haram, mengatakan makruh, ada mengatakan mubah, tapi nggak ada yang mengatakan sunnah. Ya apalagi kalah terus dan lebih baik jangan main lah. Gitu ya. Tidak favorit gitu. Gimana ya, bercanda itu boleh gitu ya. Bercanda itu boleh, tetapi mengetahui. Kalau yang dari Sulawesi ini udah tahu tuh kapan bercanda, kapan dia nggak bercanda serius dari tadi. Itu bagus berarti. Karena khaufan minan la'abi. Terus gimana caranya bercanda yang benar? Nih caranya gini. Fa in mazaha qala haqqan. Ini gaya bercandanya hafiz Quran. Apabila dia bercanda, dia mengatakan yang benar. Mengatakan yang benar. Sahur, sahur, sahur. Benar gak itu? Sahur, sahur, sahur gitu. Benar gak? Salah kalau sekarang. Sekarang salah. Kalau nanti malam magunin sahur, benar gak? Sahur, sahur, sahur. Benar. Tapi itu bukan bercanda, emang serius bangunin kan. Yang bercanda itu biasanya gak serius dia. Bukan tujuan ngebangunin gitu. Kalau sahur, sahur, dia nggak bangunin, itu memang bukan bercanda, emang serius. Jadi kalau dia nggak bangun, bahaya itu. Harus sampai bangun kalau yang itu. Kalau sahur-sahur yang itu, sahur-sahur yang bercanda. Misalkan sahur, 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 padahal belum datang makanannya. Maksudnya sahur, 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 iya kan sekarang waktunya sahur gitu kan. Meskipun makanannya belum datang. Itu kan termasuk kebenaran juga. Jadi qala haqqan. Nah, hal ini kenapa bercanda itu ada ilmunya? Misalkan stand up versi hafiz Quran itu di situ. Maka di situ setiap hal yang bikin ketawa, pastikan semua leluconnya itu serius. Semua leluconnya serius. Benar. Semua leluconnya itu kebenaran. Dan bermanfaat. Itu namanya haqqan. Terus
Basitul wajhi. Nah ini basitul wajhi udah nggak ada kaitan lagi sama bercandaan ya. Udah sifat yang lain lagi. Basitul wajhi, wajahnya itu lebar. Basit kan lebar itu. Maksudnya ya betul, sumringah. Basitul wajhi. Jadi wajah itu nggak mengkerut, nggak ya. Gimana kalau udah alami begitu ya? Udah mengkerut alami gitu. Ya nggak apa-apa itu kalau alami. Thayyibal kalami. Kata-katanya itu indah, menyejukkan. La yamdahu nafsahu bima fihi. Dia tidak memuji dirinya dengan apa yang ada pada dirinya. Misalnya nih, gimana ya memuji pada dirinya? Memuji dirinya disebabkan yang ada padanya. Itu nggak dilakukan. Fakaifa bima laisa fihi. Bagaimana dia akan memuji dirinya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya? Misal gini, hafiz Quran, gitu ya, hafiz Quran. Ada orang yang hafal Quran 1 juz, tetapi merasa 30 juz dong di situ. Nah itu repot dari situ. Jadi merasa hafiz aja. Bahkan ditambah lagi misalkan karena dia udah dikenal sebagai hafiz, jadi motivator juga. Motivator tahfidnya ngerasa hafiz. Kemudian dia tutup kebodohannya dengan ketawaduan, sempurna sombongnya. Karena kan menutupi kekurangan itu, ya itu takabur. Karena tawadu itu menutupi kelebihan. Tawadu itu menutupi kelebihan, bukan menutupi kekurangan. Kalau orang tawadu untuk menutupi kekurangan, itu kesombongan yang sesungguhnya. Ya. Aduh, siap-siap nih ya. Yuhadziru. Ya, ini yuhadziru bukan yahzaru. Yuhadziru nafsahu antaglibahu ala ma tahwa mimma yuskhitu maulahu. Nah, saya kasih harokatnya, takut dibaca yaskhatu. Yuskhitu dibacanya. Karena kan kalau hafiz Quran atau siapapun kita kalau baca tuh harus benar. Kalau misalkan dibaca yaskhatu itu udah salah. Dia hafiz Quran nggak mungkin dia ngomong salah. Kan qala haqqan pasti benar. Jadi orang yang kalau bicara hadis atau ayat atau baca kitab harokatnya salah, itu termasuk itu qala ghairul haqq. Ya harus benar tuh di situ. Harus benar. Dia memperingatkan dirinya agar jangan sampai, diri di sini maksudnya nafsunya. Dia memperingatkan nafsunya, berhati-hati terhadap nafsunya agar jangan sampai nafsu tersebut mendorong, mengalahkan dirinya sehingga mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu tersebut, yaitu sesuatu yang menjadikan Allah murka. Nafsu itu punya kepengen gak? Punya. Gini misalnya nafsu itu gini, taraweh itu pengennya sebentar tuh, itu nafsu tuh. Ya, ternyata kita paksakan tuh di situ lama, berarti kita berhasil tuh. Memaksa hawa nafsu. Pengennya imam itu bacaannya nggak ada yang salah, nafsu. Imam salah terus bisa ini. Misal untuk nggak salah terus. Itu nafsu tuh di situ. Misalkan apa? Pokoknya nafsu itu gini, keinginan itu pasti ada nafsunya di situ. Keinginan itu pasti ada nafsunya. Makanya
kalau kita ingin Lailatul Qadar, jangan sampai keinginan tersebut menghalangi sampainya kita kepada Lailatul Qadar, karena nafsu di situ. Nah, jadi hafiz Quran ini dia selalu waspada tuh di situ. Jangan sampai ada satu perbuatan, perkataan di mana perbuatan tersebut dikendalikan oleh nafsunya. Jangan sampai di situ. Kemarin pagi penutupan daurah murojaah Cianjur. Ada pesan di situ. Coba, kenapa murojaah itu harus pakai taraweh 10 juz? Apa hubungannya dengan kemungkinan? Apa hubungannya? Bahkan misal paling tidak 5 juz semalam gitu. Ini sebenarnya tujuannya bagaimana sang hafiz Quran itu dia bisa mengalahkan keinginan nafsunya. Kalau orang kan begini misalnya, ibadah itu dia akan nyari sesuatu yang pas dengan hawa nafsu. Nyari tarawih yang sebentar. Nyari imam suaranya yang merdu. Nyari masjid yang paling gede. Dan paling, nyari jamaahnya yang paling banyak. Itu semuanya dorongannya nafsu semua. Maka di sini terbalik, dipraktekkan tarawih paling lama. Nggak memilih siapa yang bacaan. Coba bisa dibayangkan kalau taraweh baca 10 juz dibaca dengan bacaan yang tartil. Sebagaimana tersiksanya itu, indah suaramu tuh menyiksa aku gitu kan. Dulu nih di sini di Masjid Anhal suka ngundang hafiz itu, hafiz-hafiz viral yang suaranya bagus. Ustadz Buzamil Hasballah kita undang ke sini buat ngimamin yang di paginya, yang apa namanya, yang buat masyarakat gitu. Ya buat yang masyarakatnya itu. Itu banyak sekali yang datang emang juga. Tapi hafiz Quran tidur, memang saatnya tidur. Hafiz Quran saatnya tidur. Tapi hafiz Quran berharap agar tidak diimami oleh Ustadz Muzamil. Bisa dibayangkan kalau Ustadz Muzamil baca 10 juz dengan bacaan seperti itu. Wah, itu udah repot itu, gitu kan. Lamanya ada porsi-porsi di mana kita ini memang sedang melawan hawa nafsu. Jadi saya katakan kepada yang kemarin itu penutupan, jadi program taraweh ini untuk menguatkan hafalan sebenarnya seperti Nabi Khadir melubangi perahu orang. Jadi Nabi Khadir melubangi perahu orang. Udah ngelubangi, Nabi Khadir gak konfirmasi ke pemilik perahu. Dia hanya konfirmasi ke Nabi Musa doang. Dia kebayang gak pemilik perahu ngamuknya ke gimana itu? Lihat perahu satu-satunya tempat dia mencari nafkah bocor. Ya'maluna fil bahri itu. Orang-orang miskin yang mata pencaharian bergantung hanya ke perahu itu. Perahunya bocor. Wah, itu bisa kebayangkan seperti apa. Dan Nabi Khadir kan nggak konfirmasi ke mereka. Tetap yang jelas bocornya perahu yang dilakukan oleh Nabi Khadir itu adalah jalan selamat perahu itu tetap jadi milik mereka. Gitu. Jadi kalau sekarang misalkan belum paham kenapa harus taraweh sampai 5 juz, mungkin kayak begitu. Kesal gitu, tapi malaikat lagi bekerja nih di situ. Bagaimana tuh hafalan nggak dicuri oleh malikun ya'khudzu kulla safilatin ghasba itu. Agar hafalan tidak digosok oleh nah itu dia. Jadi tarawih ini gitu, walaupun ya kesal misalkan harus lama-lama dan gimana gitu, tetapi itu lamanya itu menjadi sebab hafalan tersebut tidak dicuri oleh apa tuh? Biasanya pencuri hafalan atau
malikun wa kana wara'ahu malikun. Ada malikun ini, ada raja yang menguasai. Ada bisa saja handphone, bisa saja game, bisa saja yang lain itu yang menggosok hafalan kita. Nah, tapi dengan cara tarawih ini maka enggak tertarik lagi tuh raja untuk mengambilnya itu. Itu kira-kira ya. Jam berapa nih? Waduh, udah jam 2:30 ini, udah lapar. Ya. Baik. Kita simpulkan. Kalau diurut coba gimana? Satu apa gitu ya? Kita urut tuh biar ingat. Biar hanya bukan siraman tetapi ingat ya. Di sini definisi hafiz Quran apa? Pertama, diajarkan Al-Quran oleh Allah. Kedua, dilebihkan oleh Allah ke atas yang lain. Ketiga, mencintai, menjadi termasuk ahli Quran. Mencintai, menjadi termasuk ahli Allah. Mencintai, menjadi termasuk orang istimewanya Allah. Yang keenam, mencintai, menjadi termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah keutamaan yang besar. Di surah Al-Baqarah 121. Terus apa lagi? Yang ketujuh, mencintai, menjadi termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah bersama para malaikat al-kiramis safarah atau yang diberikan pahala 2. Itu namanya hafiz Quran. Berdasarkan kitab ini. Kitabu Akhlaq Al-Quran. Terus apa yang harus dilakukan? Pertama, mempraktekkan takwa saat sendiri maupun ramai dengan mempraktekkan wara' dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua, selektif dan jeli melihat zamannya dan kerusakan orang-orang di zaman itu. Sehingga hati-hati bergaul dengan mereka agar jangan merusak agamanya. Ketiga, mukbilan ala sya'nihi. Kelihatannya harus diurut pakai nomor ini ya. Kita kasih nomor di sini biar enggak lupa. Ini 1. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5, 6, ya. Kemudian 7, 8 tuh ya. Kok 7 lagi tulisannya. 9, 10, 11. Nah, 11 ya. Yang di belakang nggak kelihatan tetap. 1, kita ringkes aja kali ya, diringkesinnya. Takwa dengan mempraktekkan wara', gitu ya. 2, jeli melihat zaman. Kedua lagi. 3, fokus pada diri sendiri. Keempat, menginginkan perbaikan pada dirinya. Keberapa sekarang? Kelima, apa? Menjaga lisan. Keberapa? Keenam, oh iya tuh, memilah kata-kata
Tamyizul kalam. Terus berikutnya ya, kedelapan ya, 9 ya, 10 ya, dengan apa yang ada padanya. Nah itu kira-kira 9. Itu 9 dari poin-poin itu dia ada yang panjang, ada yang singkat ya. Di situ. Allahu Akbar. Karena ini bisa jadi ada orang yang hafalannya belum 30 juz tapi akhlaknya udah masuk di situ. Atau bahkan bisa jadi ada orang yang belum hafal sama sekali tetapi akhlak ini udah masuk nih. Ini keren banget nih. Ya paling penting gini, hafal Quran wah masih lama nih, masih berat nih. Praktekkan akhlaknya. Ya praktekkan akhlak ini. Jadi jadi latihan menjadi hafiz Quran dengan mempraktekkan akhlak-akhlak ini. Wah itu lebih bagus tuh ya. Mempraktekkan akhlak-akhlak ini sebelum hafalannya ada. Dan di program i'tikaf kita ini dimulai dengan apa? Dimulai dengan mengerjakan sesuatu yang semuanya bertentangan dengan hawa nafsu. Ini kan bertentangan semua dengan hawa nafsu nih. Murojaah bertentangan dengan hawa nafsu. Harusnya tidur malah melek. Waduh itu udah. Oh iya, HP dikumpulin. Itu bukan. HP dikumpulin. Itu benar-benar bertentangan dengan hawa nafsu itu di situ. Tarawih harus lama juga. Kalau itu didenda pula. Semuanya bertentangan dengan hawa nafsu. Seperti melubangi perahu. Mungkin tak sadar orang pemilik perahu itu, tetapi lubang tersebut menjadi sebab perahunya itu tidak digosok. Baik, silakan ada yang bertanya. Boleh bebas bertanya, yang penting kebenaran. Ya, bercanda juga boleh, pertanyaan bercanda boleh, yang penting benar. Silahkan, yang di belakang itu kasihan. Baik. Ini serius apa enggak nih? Oh serius. Makan banyak. Makannya sedikit. Itu beda mazhab itu ya. Jadi kalau saya itu, kalau ada makanan yang halal makin banyak itu makin bagus. Siap? Dibanyakin Pak Ji makanannya. Gitu. Itu prinsipnya, ya. Karena zaman sekarang jarang sekali nyari di luaran sana makanan yang halal. Gitu. Jadi makanan halal itu kadang karena keawaman gitu, keawaman. Jadi nggak pakai ilmu mencari hartanya gitu, nggak pakai ilmu. Disangkanya halal padahal enggak gitu. Bisa jadi orang-orang yang nggak pakai ilmu itu ada harta halal, disangkanya haram loh. Ya, ada harta yang haram disangkanya halal gitu, karena nggak pakai ilmu, gitu, ya. Jadi, tetapi sekalinya tidak makan ya lebih baik tidak makan sekali. Kalau kita ragu itu halal atau tidak, gitu ya. Jelas kalau makanan hasil gosok dari teman itu jelas itu haram tuh ya. Itu gak bisa, walaupun hanya sebutir nasi. Ya. Artinya saya ini makan sedikit alhamdulillah gitu. Cuman hasil gosok. Ya itu kan rusak tuh di situ. Nah, biasanya
patokan apa namanya? Patokan dalam ibadah itu halal dan haram. Gitu ya, halal dan haram. Kata orang kedokteran gitu ya, katanya jangan banyak-banyak makan. Iya, kalau makanannya akan merusak. Ya. Kalau makan ini digunakan buat taraweh, buat kuat berdiri selama 3 jam, 4 jam, itu langsung lapar lagi pas salam itu. Lapar lagi gitu. Jadi kalau makan sedikit itu kurang. Kenapa? Karena kita persiapan untuk sholat itu perlu tenaga ya di situ ya. Makanya pas rohat yang keberapa dikasih kebab, wah itu makin ngantuk, makin kuat berdirinya di situ, semangat. Jadi memang secara standarnya gini di taklim misalkan wahzar asyiba gitu kan misalkan. Hati-hati kekenyangan. Hati-hati kekenyangan. Itu bukan hati-hati kenyang tapi kekenyangan. Kekenyangan itu apa? Ciri kekenyangan susah bangkit untuk mengikuti taraweh itu. Digunain buat sujud, nggak ngelipet ini perut ini. Itu namanya kekenyangan. Nah, kalau itu yang harus dihindari yang itu ya. Oh iya, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Syafi'i itu pas diundang saya Imam Ahmad bin Hambal makannya banyak. Sampai mencurigakan kok ada orang waro tapi makannya banyak gitu kan. Ada orang waro kan Imam Syafi'i kan waro orangnya. Pas ditanya ternyata emang selama ini nggak pernah makan banyak. Nggak pernah makan banyak, sedikit saja. Kenapa? Karena jarang sekali makanan yang halal. Diundang oleh Imam Ahmad yang yakin halal, momentum dibanyakin saya Imam Syafi'i. Dan di sini insya Allah, di sini yakin, di sini momentum. Jadi iya betul itu. Betul, ya. Tapi emang juga jangan sampai kekenyangan sampai sulit untuk digunakan ibadah, gitu ya. Sulit karena kan gini, makan kebanyakan itu bukannya malah kuat, jadi malah lemes. Ya, kebanyakan makan malah lemes gitu sebenarnya. Sampai kekenyangan asyiba itu. Tapi kalau kenyang, nah itu. Jadi kenyang tuh gini, misalkan sekarang kenyang. 1 jam kemudian sholat, lapar lagi, makan lagi tuh. Kenyang lagi, sholat lagi, lapar. Kan biasanya gini, habis murojah dan sholat panjang itu mendadak lapar itu. Mendadak lapar itu. Kenapa? Karena energinya udah habis digunakan buat, jadi energinya itu udah ke surga duluan tuh. Gitu. Ya kan energi tersebut habis bersama ruku dan sujud kita. Iya. Dulu itu gini, saya ini puasa ceritanya. Waktu dulu itu kata kiai saya gini, ulah puasa mana macam gitu. Jadi jangan puasa gitu. Kenapa coba nggak puasa? Karena santri itu nyebelin. Kalau puasa itu atas dasar puasa ngajinya males. Jadi aduh segini kan. Jadi ngaji kurang semangat. Astagfirullah. Para ulama itu mengosongkan perut agar ngaji semangat. Ya, ketika ternyata ngaji semangat itu hilang gara-gara puasa, haram tuh puasa itu jadinya. Gitu ya kira-kira. Justru kalau ternyata makan sebabkan semangat, makan di situ, hajar di situ. Gitu. Lihat kondisi gitu ya, lihat kondisi di sini. Gitu ya jawabannya ya. Jadi kayak mau banyak atau mau sedikit nih rencananya? Oh iya. Oh iya. 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 Nah
itu harus itu gosip itu. Baik, jadi jangan khawatir makan banyak ya. Jangan khawatir makan banyak selama itu tidak menyebabkan kita terkapar kekenyangan. Ya. Pernah gak kekenyangan sampai nggak bisa bangkit? Biasanya itu makan timun itu. Makan timun habis 2 kilo. Nggak bisa, dari duduk nggak bisa jongkok. Baik, siapa lagi nih yang bertanya nih? Boleh, silahkan. Di belakang. Belakang dulu tuh yang akhwat dulu. Ini udah mau asar sebentar lagi. Coba ada itu. Ada mic. Jadi kurang kedengaran. Ya, silakan. Oh, ditulis boleh ya. Lebih jelas ditulis, kalau yang langsung ikhwan aja. Boleh ikhwan begini, karena kedengeran. Boleh sambil mereka menulis. Ini asar jam berapa ya? Ya, masih yang mana dulu nih? Ini. Yang duluan. Ini dulu. Oke. Kami kan masih muda, jadi ada satu tantangan yang mungkin belum tersebut atau memang disebut tapi tersirat, yaitu menjaga pandangan. Oh, nanti ada di sana itu ada. Ini masih panjang nih. Ini 2 halaman ini. 2 halaman ini. Tuh. Oh, masih ada nanti buat besok insya Allah, mudah-mudahan kita sehat. Jadi dari online ke offline sengaja nih buat yang peserta itikaf yang sedang dibolongin perahunya. Tapi bisa dijawab sedikit ya. Menjaga pandangan. Al-Quran mengatakan yaghuddu min absarihim. Tahu nggak min artinya apa? Sebagian. Ya, min itu kan dari lil ba'di. Kalau ada bait alfiyahnya gini, ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah. Bimin wa qad ta'ti libadil azminah. Kalau yang hafal alfiyah Ibnu Malik kayak gitu nahwunya. Jadi menjaga pandangan itu maksudnya adalah menjaga jangan sampai pandangan ini jatuh kepada yang diharamkan. Yang menyebabkan pikiran ini kotor. Yang menyebabkan pikiran ini kotor. Bisa saja ada orang terpejam matanya tapi pikirannya nggak benar. Nah itu. Kan min di situ nggak masuk tuh berarti. Justru yang harus ditutup itu minnya gitu ya. Bukan harus mejemnya gitu. Gitu ya. Min absorihim, bukan absorohum tapi min absorihim di situ. Penting di situ. Anak muda ini biasanya itu memang harus total. Ya, anak muda harus total. Jadi bersihkan pikiran, bersihkan mata sampai ke kepala-kepalanya bersihkan. Dan nanti kita akan dibahas lengkapnya di depan. Karena ini masih ada 2 halaman lagi. Silakan. Nanti akan seru nih tentang pandangan ini nanti. Gimana caranya gitu ya. Silakan. Kita baca aja. 1.
hukum mengambil hak kita pada orang lain secara diam-diam, karena kalau tidak hak kita tidak akan diberi. Apakah itu menyalahi waro? Gitu ya. Itu kan halal ya. Misalkan gini, Rian punya hutang ke Kang Haji itu 10 juta. Nggak bayar-bayar, padahal Rian punya buat bayarnya. Ternyata pas di situ itu ada motor Rian harganya 10 juta. Diambil sama Kang Haji, itu halal ya. Bayar hutangnya itu. Kayak gitu, itu halal. Apakah itu termasuk waro? Tidak itu. Ya, kalau waro. Tapi halal iya, tapi waro tidak. Hafiz Quran nggak begitu. Ya, Hafiz Quran nggak begitu. Apanya? Kalau Hafiz Quran itu biasanya gini, dia akan merasa banyak pahala ketika dia tidak menyulitkan orang yang berhutang kepada dirinya. Terus kan itu, di debit pahalanya itu terus ditambah di situ. Tetapi kalau tidak merasa itu, ya, tidak merasa di situ ada pahala, ya itu nggak boleh aja. Terus kalau dibandingkan misalnya, saya ini kalau nggak diambil tapi kepikiran terus, jadi perasaannya buruk terus, itu cepat itu. Jangan membela waro, tetapi pikiran jatuh pada perbuatan yang haram. Itu mah ambil saja motornya tadi itu. Untuk membendung azab. Iya, diambil barangnya enggak secara diam-diam, tapi pikirannya seuzon terus, itu mah ambil saja itu. Itu karena apa? Karena berpikiran buruk kepada saudara kita itu haram. Sementara ngambil barangnya tanpa izin itu karena sesuai dengan nominalnya itu halal. Ya, bagus tuh. Tetapi ya kalau mau level tinggi lagi ya begitu. Jadi misalkan sampaikan saja. Ya, sampaikan. Imam Abu Hanifah kan saya mengutip dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi itu, dalam tafsir Al-Fatihah itu, Imam Abu Hanifah itu sering meminjamkan uang. Gitu. Kalau Pak Haji Deni sering nyamin uang buat haji nggak dibayar sama orang. Kalau Pak Haji ini nggak dibayar sama orang tuh nggak kecil, miliaran, nggak ditagih katanya. Padahal lagi butuh, padahal lagi butuh gitu. Nah, Imam Abu Hanifah itu dia menagih hutang ke orang yang agamanya Majusi, penyembah api Majusi. Namun ketika mau nyampe ke rumahnya, sendalnya itu kan penuh dengan tanah Imam Abu Hanifah itu, karena jalannya becek itu. Tanpa sengaja Imam Abu Hanifah itu menggosokkan telapak sendalnya ke pondasi rumah orang yang mau ditagih itu. Nggak nyadar, ternyata kan jadi kotor tuh. Pondasi rumahnya sama tanah bekas sendal Imam Abu Hanifah. Waduh, zalim nih, gitu kan, zalim. Akhirnya Imam Abu Hanifah berusaha membersihkan tanah tersebut. Ternyata dindingnya terkelupas. Waduh, ini repot nih. Imam Abu Hanifah terjebak dalam dua perbuatan zalim. Kalau nggak dikupas kotor, karena tanah itu dikupas, mengelupas gitu pasirnya itu. Akhirnya Imam Abu Hanifah bilang, mengetuk pintu, datang, tahunya orang takut. Apa namanya? Orang yang punya hutang itu takut. Maka yang datang itu jariyah itu berarti asisten rumah tangganya. Yang membuka pintunya itu. Apakah mau bayar hutang katanya? Tadinya iya, tapi sekarang saya enggak. Saya ingin ketemu sama si fulan itu gitu. Datanglah. Jadi apa persoalannya? Saya tidak ingin dibayar hutang, nggak apa-apa hutang, nggak dibayar. Tapi ridhokan, saya sudah mengotori rumah Anda. Gitu tuh, itu waro namanya, ya. Ya jadi kan sebetulnya biasa itu mah hutangnya, ya udahlah. Jadi gitu, ridhokan, ya. Bahkan kalau nggak ridho, selain hutang nggak dibayar, bisa dikasih pinjaman lagi, lebih besar lagi. Yang penting
Keridhaan agar si kan itu bener-bener skakster gitu kan kalau dalam catur itu. Jadi dikerik, merusak, dibiarkan jadi kotor gitu ya. Dan di situ kewaruan seorang hafiz Quran yang bernama Al-Imam Abu Hanifah. Jadi tadi tuh jawabannya itu menghilangkan kewaruan di situ ya. Tetapi kalau ternyata kita menjaga waro tetapi pikirannya jadi negatif, itu kita ambil yang halal di situ. Yang kedua, bagaimana sudah terlanjur ada hak hal subhat yang kita lakukan di masa lalu. Saya pikir tulisan saya paling jelek. Tapi bagusan ini dibanding tulisan saya. Tapi masih tetap paling jelek tulisannya. Ya, karena tulisan ini pasti bisa dibaca oleh penulisnya. Kalau saya nulis, saya juga bisa baca. Bagaimana sudah terlanjur ada hal subhat yang kita lakukan di masa lalu berkaitan dengan hak orang lain yang sulit kita temui, kita tidak tahu apakah diampuni Allah di Ramadan ini gitu ya. Dalam kitab Zubad itu ketika kita punya mazlamah gitu, punya kezaliman, tapi orangnya yang kita mau minta maaf ke siapa, mengganti ke siapa. Kalau misalkan ada utang piutang atau kita pernah mengambil bakwan pas sekolah dulu bakwan di warung itu lupa nggak kebayar cuma satu doang, itu kan bahaya tuh kalau nggak ada ikhlasnya dari pemilik si warung itu. Nah maka kata Imam Ibnu Ruslan dalam Nazm Zubad itu di bagian penutupnya, maka sedekahlah dengan niat pahalanya untuk orang tersebut. Karena kita kan nggak tahu alamatnya di mana, apakah sudah meninggal. Terus kalau yang sudah meninggal ahli warisnya juga kita nggak tahu, gitu kan. Udah benar-benar tertutup akses dari semua apapun. Bersedekah dengan nominal yang dizolimi itu untuk dia. Dengan resiko kalau ternyata setelah itu datang orang tersebut ya harus dibayar lagi. Ya, ternyata setelah kita sedekahkan itu, misalkan hutangnya berapa? Hutangnya 1 miliar misalkan gitu ya. Zolimnya karena dilakukan selama 20 tahun misalkan gitu. Hutang bala-bala sampai 1 miliar. Misal ya. Itu disedekahkan niat itu. Selesai di situ. Kalau ternyata tiba-tiba setelah bertahun-tahun orangnya ada, ya harus dibayar lagi. Sedekah yang lalu itu berarti buat kita bukan buat orang tersebut. Itu kata solusi dalam kitab Manzumah Zubad ya, Ibnu Ruslan. Gitu. Siap, insya Allah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Ya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin ya, apalagi taraweh sampai bukan sampai terjungkal. Tarawih sampai terjungkal itu udah pas banget lah di situ. Baik, itu barangkali untuk siang hari ini kita mengetahui ada 10 ya akhlak Ahlul Quran yang sudah disebutkan di dalam kitab ini pada halaman 77 dan 78, kitab Akhlak Ahlul Quran yang dikarang oleh Imam Abu Bakar Al-Ajurri yang wafat tahun 360 Hijriah. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.